Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pertanyaan pertama saya adalah kepada Pak Haposan. Uangmu begitu membludak, saya tahu karena saya kenal dia. Tapi pil pahit apa yang kau alami dalam karirmu? Tahun 2010, Ya, saya tangani perkara Gayus Tambunan, Gayus Tambunan kasus pajak ya, pajak. yang heboh itu ya. Ya, intinya saya tersangkakan, Ya, saya ditahan mulai tanggal 30 Maret 2010. ya, Saya divonis sampai ke Mahkamah Agung 12 tahun loh. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun penjara bagi sang pengacara. Dan saya jalani itu net ya. Karena begini, Tuhan itu baik sama saya. Saya kena peraturan lama. Sehingga remisi saya masih peraturan lama. Sehingga saya jalani total itu 6 tahun. 6 tahun. Dari 12 tahun. Saya masuk, Gayus masuk, petinggi polisi pun masuk, ya, dan ada pengacara yang lain juga masuk, dan pengusaha yang lain. Dan saya tidak ada mendapat perlakuan istimewa sama seperti napi lain. Semua standar SOP. Sampai saya akhiri itu di Sukamiskin tahun 2016 yang lalu. Baru saya merdeka. Dan tetap kembali sebagai pengacara sampai detik ini. Momen yang paling pahit kau alami dari awal penyidikan apa? Saya lihat ada surat di itu, surat apa itu? Wah ini, buat saya ini sangat berharga. Kenapa? Seumur hidup saya, ini pengalaman paling mahal. Ya, Terserah saya mau ditahan dan dipenjara. Buat saya ini momentum paling mahal. ya, Dan ini surat paling berkualitas sepanjang usia saya. Saya ditangkap itu dan ditahan itu 30 Maret 2010. Dan saat itu perkara ini termasuk atensi. Tidak ada perkara atensi lain, hanya perkara Gayus. Bayangin, satu lembaga dibentuk namanya Satgas PMH, Satgas Mafia Pemberantasan Hukum. Hanya untuk perkara ini aja. Selesai perkara ini, lembaganya bubar. Luar biasa kan? Jadi Anda ditangkap lagi ngapain itu? Nah, jadi sebenarnya tidak usah ditangkap dalam artian seperti definisi biasa. Ya, Penyidik datang ke kantor saya datang langsung ke Mabes Polri. ya, Dipertanyakan, siap di BAP? Siap. Hari yang sama saya di BAP sebagai saksi, hari yang sama juga naikkan kelas menjadi tersangka dan langsung ditahan. ya. Dan saya siap. Karena saya tahu apa akibat hukum dari yang saya kerjakan. Yang mau saya katakan di sini adalah, semua profesi punya risiko. Ya. Saya tahu saya salah. Kenapa? Saya menyuap orang, Hah? jelas salah. Di sini, ini penangkapan saya dan penahanan saya. Saat itu, perkara atensi hanya ini, perkara Gayus. Yang mau saya sampaikan di sini, sebagai pengacara, tentu ini adalah pilihan. Dari awal harus siap. Ya, tidak ada profesi yang aman itu tidak ada. Semua ada risiko. Jadi sama-sama menyadari tindakan masing-masing dengan segala konsekuensi hukumnya. Ya. Yang membuat Bang Haposan ini akhirnya berani untuk kembali menjadi pengacara. Ini gimana nih? Kok Ini agak masih sedikit- mau Bang jadi sedikit pengacara? agak melebar dikit. Aha. Kalau mau jujur, dari awal persidangan saya komplain karena saya tidak melakukan seperti pasal yang dituduhkan. Tapi sengaja mereka cari pasal yang maksimal. Supaya bisa menghukum saya secara maksimal. Itu saya nggak terima. Persoalan saya menyuap, itu saya lakukan. Saya akuin, bukti saya dihukum. Tapi tidak seperti itu vonisnya. Udahlah, kita nggak usah bicara ke belakang. Toh orang-orang sudah divonis, dan saya tahu siapa yang main di sini. Ini tempohari ada politisnya juga, tidak murni kriminal. Oke, dari segi kesuksesan, profesi pengacara menurut Anda masih menjanjikan enggak? Oh iya, menjanjikan ya, jujur aja. Bagaimanapun negara yang lebih maju. Ya, Mesti kita yakini itu. Ya. Itu harus ditopang dengan person-person SDM termasuk lawyer yang berkualitas. Seperti beliau nih, berkualitas. Diakui bukan cuma di lokal, di luar juga kan. Sebagai pengacara yang profesional punya integritas. Dalam banyak hal loh, bukannya ilmu, termasuk mental juga, nyali juga. Kalau nyali nggak kuat, di bluffing orang yang tidak komit dengan redaksi seperti ini, jadi bergeser. jadi orang tua di rumah perlu tahu Ya. kalau mau menyekolahkan anaknya fakultas hukum, pelajari dulu kejiwaan anaknya. Punya nyali nggak? Begitu ya? Setuju.
Setuju ya? Mental itu penting banget ya Bang, Ya, berarti ternyata Karena begini, memang. dalam prakteknya banyak pengacara sebenarnya bukan panggilan jiwa. Karena terpaksa nggak ada pekerjaan lain. Kita mau pengacara yang punya militansi. Di situ orang memilih jadi profesi pengacara, sebenarnya kakinya separuh itu di luar, separuh di penjara loh. Ingat itu. Separuh di luar, separuh di penjara. Ya. Ada yang bilang katanya separuh kakinya di neraka, separuh di sorga. Benar nggak itu? Itu Pak Wamen yang bilang. Yang gue bilang kakinya separuh merdeka, separuh di penjara gitu loh. Kenapa? Profesi ini beresiko. Ya. Apalagi konteks penanganan perkara pidana. Ya. Jadi dia harus betul-betul menguasai apa yang menjadi tupoksi dia. Jangan melampaui tindakan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Jadi kesimpulannya lebih banyak pil pahitnya atau pil manisnya sebagai pengacara itu? Untuk saya pribadi, Hmm. meskipun saya pernah masuk penjara, saya tetap katakan lebih banyak saya nikmati kebaikan yang manis, yang bahagia dibandingkan yang pahit. Termasuk kehidupan malam yang aduhai selama Bukan. ini. Yang penting menjalani hidup ini secara bahagia gitu loh. Oh Ya kan? begitu.